Enggak. bahwa Saya tidak akan terlibat di dalam pemilu. Kita tidak mendukung partai manapun. Pak Paul. Bukan Kita Pak Paul. tidak mendukung Pak Paul partai relawan. manapun. Kita tidak akan menjadi oposisi. Kita tidak akan menyuarakan partai politik manapun, Pak. Jadi Cuman untuk mencapai apa yang Pak Paul bilang itu, Pak Paul harus mengkombinasikan nasionalis tetap dengan Islam NU, Pak, untuk memecah suara Islam. Enggak. Karena kalau nggak ada Islam di situ, Komandanku Mr. Paul yang ganteng, adiknya dari Korea Utara. Betul? Pertama, tetap saya ingatkan, kemarin keris ada 2. Ulat sutra dan ulat bulu. Jadi, negara kita ini perlu gabungan ASEAN. Sangat bagus, ya kan? Tentang mayoritas dan minoritas, itu malapetaka sejak diterbitkannya SBKRI. Catat bebek, SBKRI, surat keterangan berwarga negara Indonesia. Kami yang mendemo Senayan itu tahun 98 gagal, masuk zaman Megawati baru berhasil. mohon semuanya ya dukung ya channel ini diviralkan seviral-viralnya. Kalau subscriber cuma 100.000 mah nggak ngefek. 1 juta subscriber baru bisa ngefek. yang terakhir Pak. Suara Rencong, mana Rencong? Pak, ada yang terakhir Pak, ada yang terakhir. Ya silakan. Rencong mana nih Rencong nih? Pilpres 2014 ini langsung sajalah Pak Paul bikin action plan. Jadi tidak kemana-mana, kita bicara 1 bulan action plan. Enggak. Bahwa saya tidak akan terlibat di dalam pemilu. Kita tidak mendukung partai manapun. Pak Paul. Bukan kita Pak Paul. tidak mendukung Pak Paul partai relawan. manapun. Kita tidak akan menjadi oposisi. Kita tidak akan menyuarakan partai politik manapun, Pak. Jadi tidak ada action plan-nya. Yang kita mau, cuman kita mau jegal khilafah, kita mau singkirkan khilafah dari Indonesia, kita mau Pancasila ditegakkan di Indonesia. Betul Pak Paul. Cuman untuk mencapai apa yang Pak Paul bilang itu, Pak Paul harus mengkombinasikan nasionalis tetap dengan Islam NU, Pak, untuk memecah suara Islam. Enggak. Karena kalau nggak ada Islam di situ, suara Islam akan dengan solid, semua Pak. golongan, Pak, nggak bisa, Pak. Jadi kalau kita pakai NU lagi, nanti akhirnya kita menjadi alatnya NU, Pak. Kita menjadi alat propaganda. Masuk politik praktis, Pak. Iya, kita nggak masuk politik praktis. Kita menyuarakan kebenaran, kita melakukan gerakan, kita melakukan ini, tapi kita tidak masuk politik praktis. Tapi saya tahu arahnya Bapak, saya ngerti Pak, karena kita berkali-kali memang beberapa teman masuk kemari berpikir kita ini akan masuk dalam politik praktis. Enggak, kita tidak sentuh politik praktis. Sebab di tempat kita ada banyak sekali kepentingan, dan kita punya tujuan yang lebih besar. Daripada sekedar 2024. Kita waspada dengan 2024. Kita waspada, tetapi kita tidak mau terlibat di dalam politik praktisnya nanti. Wah, itu nanti bahaya, Pak. Itu nanti bisa ada banyak ini, Pak. Waspada nih, langsung Rencong. Waduh. Rencong, kibarkan Rencongmu. Waspada. Iya. Ya, Rencong. Halo, saudara-saudaraku yang terhormat. Good evening from Indonesia. Halo, Mr. Insinyur Abdul Putih. Permisi. Selalu dari aspek intelijen. Catat bebek. Jadi Tripel, Koni, Ponto, Taman Tobing, biar berempat kami membahas di forum yang terhormat ini. Ini media sangat smart. Artinya apa? Kalau bisa Pak Paul saran ada sekretariat moderator. Jadi waktu nggak habis. Sehingga smart. Jangan hanya berbicara. Terlalu banyak bicara. Mengeluh, mencari salah. Buat SWOT analisa. Setiap mau bicara, harus buat SWOT analisa. Apa yang mau dibahas. Sehingga smart. Ini terlalu membias. Komandanku, Mr. Paul yang ganteng. Adiknya dari Korea Utara. Betul? Pertama, tetap saya ingatkan, kemarin keris ada 2. Ulat sutra dan ulat bulu. Sekarang saya masuk ulat belulat. Ya kan? Catat bebek. Harus ada SWOT analisa. Kenapa? Dari aspek intelijen, tahun 63 bencana itu mulai
karena saya aktivis dari 63 untuk menggarap program Ganevo. Ingat, ada yang tahu Ganevo kan, saudaraku dari Indonesia? Tahun 63 bulan Mei. Jadi, negara kita ini perlu gabungan ASEAN. ASEAN ini sangat dikuasai oleh pada waktu itu eranya Inggris dan Belanda, ya kan? Jadi kita tuh sangat bagus, ya kan? Tentang mayoritas dan minoritas itu malapetaka sejak diterbitkannya SBKRI. Catat Bebek, SBKRI surat apa namanya? Keterangan berwarga negara Indonesia. Kami yang mendemo Senayan itu tahun 98 gagal, masuk zaman Megawati baru berhasil. Setiap orang minoritas selalu dilampirkan SBKRI. Jadi kalau kita lihat gebrakan kemarin tentang RIP toleransi sangat bagus. Selamat Pak Amin Wijaya yang terhormat. Ya, mudah-mudahan ada backup dari saudaraku Abdul Putih. Wabah Tokerayo. Assalamualaikum. Oke. Jadi maksud saya aspek intelijen ini kita perlu. Kita sengatkan terus. Jadi kita kalau bicara di forum ini kan dipantau oleh negara. Benar kan? Seluruh departemen ditugaskan itu. Ada intelijen. Intelijen di sini ada dari Singapura, dari Tiongkok, Amerika, Jepang, Korea. Pak Paul paham itu. Betaburan intelijen Indonesia ini melihat negara keempat terbanyak karena titiknya bergerak gentayangan kan. Makanya nomor 4 kan. Sebentar lagi nomor 3 itu mengalahkan Amerika. Ini berbahaya. Itu yang paling bahaya. Artinya kalau kita bicara mayoritas minoritas, ini kelakuan daripada ASN yang saya katakan 4,5 juta. Populasi Indonesia 200 juta. Artinya yang melayani dari ASN di luar TNI Polri, satu kepala ASN itu yang sudah resmi. Belum lagi outsourcing, tenaga honorer. Satu kepala ASN melayani 60 orang. Itu tidak visible. Itu yang menghamburkan anggaran APBN. Ya. Jadi minoritas mayoritas inilah digarap oleh mayoritas. Sehingga kita tuh kalah suara. Jangan heran, terjadilah korupsi besar-besaran sejak tahun 70. Begitu Pertamin yang dikomandoi oleh Ibnu Sowo, mulailah korupsi merajalela. Jadi Orde Baru itu merampok menipu lah kemana-mana. Gara-gara SBK terbit, kelakuan Cina belangsat Lim Shilong, di Cina kan nggak diakui dia tuh, nggak boleh investasi. Artinya berbahaya Cina-Cina ini. Sekarang mulai ada 9 naga. Ini merusak negara ini. Karena mayoritas ini tetap eksis sampai dunia kiamat. Kenapa? Untuk itu kita harus siap-siap membuat strategi yang brilian. Satu, untuk mencapai sukses goal yang smart. Pertama, catat Bebek, strategi harus brilian. Brilian itu artinya berlian. Yang kedua, timing. Ini timingnya komandanku yang terhormat, Pastor Paul. Yang ketiga, baru finance. Finance ini kan mendukung. Kita harapkan gebrakan ini supaya dilibatkan RMS yang negara Belanda, Pak Paul. Jadi orang-orang yang Madura itu mungkin anak-anaknya. Saya sudah kontak dengan beberapa teman. Yang RMS? Ya, saya tahu. Itu di negara Belanda. Teman saya dulu dari Black Brothers pernah bicara. Presidennya baru meninggal. Ya kan. Jadi harus kan anak-anaknya ada. Ya kan. Saudara Beta Maluku. Mainkan itu Beta Maluku dari Amerika, komporen terus. Cuma kan kita sedang artinya ini kan kartu truf Pak. Jadi kita punya banyak sekali kartu truf. Cuman kan kita harus artinya kita utamakan paling utama adalah kita Pancasila dulu Pak. Tapi kalau untuk Khalifah kita punya kartu truf. Tapi kalau kita mau supaya Pancasila ini jalan dulu. Saya masih percaya bahwa Indonesia bisa kembali kepada Pancasila. Sebab melalui Pancasila inilah nanti Injil akan dibawa. Amin Wijaya. Itu Pak. Ya Bung Beta. Ya Pak.
Ya, mengenai tadi Pak Rencong Aceh bawa RMS itu jangan, karena nanti jadi arahnya kita jadi berlawanan dengan target kita untuk mensejahterakan Indonesia. Jadi kita mau fokusnya ke Pancasila dulu. Tetapi kalau berteman dengan RMS, dengan OPM, apa segala macam, saya semua dengan semua kita berteman. Kita semua punya kartu truf. Tapi kita mau arahkannya prioritas kita Pancasila dulu. Supaya sangat betul komandanku Beta Maluku. Artinya kita silent operasional. Ya, kita bicara aspek intelijen Pak Beta Maluku yang ganteng. Jadi kita harus bicara aspek intelijen. Tadi saya katakan kemarin sudah ada tripel si Koni, Tobing sama si Ponto. Saya masuk. Jadi berempat. Kita harapkan dari baju coklat ikut di sini. Itu yang penting. Sudah ada kita giring. Baju coklat sudah ada yang masuk. Cuman saya udah lama nggak ikut nih. Udah dapat 1 bulan 2 bulan nggak masuk ini baju coklat nih. Sudah ada masuk. Amin Wijaya. Lanjut. Jadi maksud saya baju coklat kita giring 1. Yang kedua, 1 juta toa tuh orang-orang milenial di grup kita kan banyak. Ya. Jadi para pendengar yang terhormat, kasih kesempatan mereka kalau bisa, ID-nya, kelihatan mukanya, umurnya berapa? 17 misalnya kan, sampai 40. Itu yang banyak bicara. Ya. Sehingga nggak bias. Pertama, sebelum bicara, buat SWOT analisa catatan. Strength, weakness, opportunity, threat, itu harus ada. Pak Paul yang terhormat. Sehingga nggak bias-bias, habis waktu. Karena kita start mulai teorinya mulai jam 8, jam 9, selesai tengah malam. Kasihan orang yang udah tua-tua bangka itu. Karena udah cuman ngomong. Kita akan sudahi. Jadi saudara, hari ini kita judulnya KC, memisahkan gandum dengan lalang. Ini memang akhirnya nyata ya. Mana yang bekerja, mana yang hanya berretorika, mana yang cari uang, mana yang tulus, mana yang berniat untuk kepentingan pribadinya, mana yang Yudas, ya, mana yang Petrus, mana yang Yohanes, mana yang martir, mana yang mau dagang, kita semua kelihatan semua. Ini sebuah sinetron besar. 2022 nanti kita akan itu tadi ya, serigala kumpul sama serigala, ayam sama ayam, kancil sama kancil, kebo sama kebo, domba dengan domba. Orang fasik kumpul dengan orang fasik, orang benar kumpul dengan orang benar. Ya, Anda ada di pihak mana? Nah, sebelum kita sudahi, ya, Anda tahu sendiri proyek-proyek kita proyek-proyek besar, sehingga teman-teman yang ada dalam gerombolan N26 baik di Zoom maupun di YouTube, ya, jangan berbalas pantun dengan caci maki, ya, tapi fokus bantu viralkan saja video kami. Ya, bantu viralkan supaya seviral-viralnya, karena subscriber 100.000 itu nggak cukup buat bikin gerakan. Ya. Nah, makanya kita mau bikin supaya ini menjadi sebegitu viral, apalagi sumber-sumber di sini kan macam Rencong Aceh, macam Dr. Koni, macam Pak Laksamana Ponto, Jenderal Tobing, ya Pak Putih, ini orang-orang A1 semua. Ya, jadi Anda bisa bantu, ya. Anda lihat beberapa orang tertarik masuk ke dalam channel-channel ini, bukan orang-orang gampang ya, dan semua berani semua berani tampak muka. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.